Descent of the Demon God 133, Tra. 4. Kaiju. Secara harfiah disebut monster, itu muncul 7 tahun yang lalu. Entitas berbahaya kelas Alpha, Kaiju, yang turun dari gerbang kelas S, telah mengubah 3 kota menjadi kota kematian. Berbeda dengan kota-kota lain, sulit untuk membangun kembali 3 kota ini karena radiasi yang tinggi. Oleh karena itu, diberikan peringkat area terbatas, Ra, yang tidak dapat diselesaikan sejak gerbang dimensi gerbang pertama dibuka. Dan akses ke sana dilarang. Apakah itu dia? Mata Komandan Yu Yang Kang tidak lepas dari monitor yang menunjukkan Chun Yo-won melayang di udara. Perwira lain berasumsi bahwa serangan itu dihentikan agar prajurit murim dan penjaga gerbang dikerahkan. Tetapi kenyataannya berbeda. Hanya pria itu yang bisa menghentikannya. Pria itu yang dibicarakan oleh Ahn Wo-hong. Ahn Wo-hong menyebut pria ini sebagai yang terbaik dan berkata bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih kuat daripada penjaga atau prajurit murim manapun. Apakah itu benar atau tidak akan segera diputuskan? Astaga! Wow! Apa itu? Para petugas terus-menerus berseru. Itu terlihat jelas di monitor. Ribuan pedang udara. Kuak-kuak-kuang. Sejumlah besar pedang udara yang langsung menembus tubuh Alpha Kaiju sepanjang 120 meter. Itu lebih dari sekadar pengeboman rudal. Sepertinya pedang ini bisa mendorong keluar Kaiju kapan saja. Namun, apa? Chun Yo-won mengerutkan kening. Pedang udara terus mengenai Kaiju, namun dia tidak bisa merasakan satu serangan pun menyerangnya. Sebaliknya, itu secara bertahap membuat Kaiju lebih kuat. Saat itu, kata Nano, tingkat radiasi meningkat dengan cepat. Radiasi? Itu dulu. Lampu hijau mulai mengembun dan Kaiju, yang tidak terlihat karena pengeboman Air Sword, mulai naik. Woong. Dia. Lampu hijau kental adalah radiasi. Chun Yo-won memperhatikan Kaiju membuka mulutnya saat radiasi keluar darinya. Ping, astaga. Sinar hijau melintasi udara dan tepat ditujukan ke Chun Yo-won. Kecepatan pancarannya luar biasa, dan bahkan ketebalan sinarnya sangat besar. Yang berarti tidak bisa dihindari dengan teleportasi. Chun Yo-won mengangkat pedangnya. Dalam sekejap, energi pedang tak terlihat naik. Memotong. Chun Yo-won mencoba memotong sinar hijau yang datang ke arahnya. Tetapi kekuatan penghancur sinar itu sendiri adalah jumlah energi yang dimiliki oleh kilat langit. Dan dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Bang! Ini. Pedang tak terlihat itu tidak dapat memotongnya dan Chun Yo-won akhirnya terpental kembali. Akibatnya, sosok Chun Yo-won tersapu oleh lampu hijau dan menghilang. Papapang. Dan dengan sinar itu, angin bergerak seperti badai. Baik prajurit murim maupun penjaga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tidak mungkin. Ya ampun, bisakah itu ditangkap? Mereka semua percaya bahwa Kaiju, yang terkena ribuan pedang udara, pasti akan menerima kerusakan. Tetapi bahkan itu terlihat tidak berhasil karena tidak ada satu goresan pun di atasnya. Mungkinkah Air Swords tidak berfungsi? Seo Yang Ryong menjadi kaku. Dia mencoba memastikan bahwa pedang udara bisa melakukan sesuatu. Sebagai seorang pejuang tingkat Mahaguru, dia ingin tahu apakah teknik terbaiknya akan berhasil atau tidak. Itu tidak bisa ditangkap. Ketika Seo Yang Ryong menyadari bahwa itu tidak berhasil, dia putus asa. Untuk membandingkannya, itu seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Tentu saja, tidak semua orang dipenuhi dengan ketakutan dan kengerian. Giliranku. Sayogi melihat ini sebagai peluang. Meskipun dia kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan Chun Yo-won yang hanyut, dia akan dapat menyebut dirinya yang terbaik jika monster ini dijatuhkan. Kakek menyuruhku untuk tidak pergi,
Tapi aku akan membuktikan bahwa aku yang terkuat dalam seni bela diri. Sayogi tidak meninggalkan lembah kematian dengan izin kakeknya. Pria yang menjaganya tidak pernah mengizinkannya pergi. Dan sekarang sudah hampir 90 tahun. Jadi keinginannya untuk menjadi yang terkuat tumbuh. Aku akan membuktikan kekuatanku di sini. Sementara semua orang tercengang, Sayogi mencoba bergegas ke Kaiju. Saat itulah seseorang memblokirnya. Hubong, tunggu. Apa itu? Ini belum berakhir, jadi tunggu. Chun Yowun menginstruksikan Hubong untuk mencegah orang lain mendekat. Jadi dia menghentikan Sayogi dari berpartisipasi dalam perang untuk memenuhi perintah itu. Sudah selesai. Apakah kamu tidak melihatnya juga? Petik 2. Dewa bukanlah seseorang yang akan kalah dengan mudah. Tuanku memiliki kekuatan terbesar di bawahnya. Dewa? Dia adalah Tuhanmu? Ya. Hubong menjawab dengan bangga ketika Sayogi melanjutkan. Pasti tragis kehilangan tuanmu, tetapi gelar untuk menjadi yang terkuat ada di tanganku. Apa? Itu tidak diucapkan dengan cara untuk memprovokasi lawan. Tapi karena kata-kata itu diucapkan dengan santai, Hubong merasa marah. Beraninya kau? Hubong mengulurkan tangan untuk menaklukkannya. Pada saat itu, Sayogi dengan cepat menghindari tangan Hubong. Kamu. Hubong mengeluarkan ki api di tangannya. Wait. Sayogi mundur selangkah. Itu adalah lompatan singkat di udara. Dan itu cukup bagi Hubong untuk mengetahui bahwa Sayogi bukanlah seorang pejuang biasa. Dia kuat. Yang berarti pria ini tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Set. Hubong mencabut pedang yang ada di punggungnya. Dia mengakui bahwa musuh ini bukanlah seseorang yang bisa dia tangani dengan mudah. Melihat itu, Sayogi mengarahkan jarinya ke belakang dan berkata, Kurasa ini bukan saatnya kita berdebat seperti ini. Bukankah kita seharusnya menghentikan monster itu? Glur. Tanah bergetar. Kaiju, yang meniup Chun Yowun dengan sinar, bergerak. Bukan hanya satu hal itu, tetapi bahkan versi yang lebih kecil itu bergerak maju. Tujuan mereka tampaknya adalah untuk maju menuju garda nasional. Yang mulia. Hubong mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apakah Chun Yowun benar-benar terluka. Dan tidak melewatkan kesempatan, seseorang melewatinya. Astaga, bajingan itu. Dia terbang dengan kecepatan tinggi sambil mengenakan armor besi itu. Fakta bahwa dia bisa bergerak di udara berarti dia lebih kuat dari kebanyakan orang. Dia terbang? Tidak mungkin. Bukankah itu berarti dia juga seorang mahaguru? Para murim tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tingkat mahaguru adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh 5 orang. Di sana, bahkan Hubong, yang mengikuti pria itu, bergerak di udara. Melihat itu, Seo Yang Ryong mengerutkan kening. Hanya, apa-apaan ini? Dalam beberapa menit, 3 prajurit lagi muncul. Dari sudut pandangnya, sejumlah besar orang kuat telah muncul. Bingung, Bimak Heon berbicara dengan Yu Sohua. Sekretaris Yu, bukankah mereka harus dihentikan? Sepertinya dia bisa menghentikan mereka. Mendengar itu, Yu Sohua menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku tidak melihat ada kebutuhan untuk melakukan itu. Maaf. Wajah Bimak Heon menjadi cerah saat dia melihat kemana dia melihat. Sementara itu, jantung Sayogi berdebar kencang saat dia berlari menuju Kaiju. Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk memamerkan seni bela diri pedang putihnya kepada dunia. Gemuruh. Dia bisa melihat monster itu bergerak maju. Saat Sayogi berpura-pura mengangkat tangannya dengan ringan. Tutup besi pada kotak di belakangnya terbuka, memperlihatkan beberapa senjata. 36 jenis senjata. Wait. Pada saat itu,
Sayogi buru-buru berbelok ke kiri saat dia merasakan api di belakangnya. Bola api berlalu. Ini, bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Ketika dia melihat Hubong mengikutinya dari dekat, Sayogi menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar pria yang keras kepala. Dalam hal itu, dia memegang belati di tangan kirinya dan pedang di tangan kanan. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke depan. Pada saat itu, 4 senjata lolos dari baju besi, pedang, bilah, tombak, dan roda berduri. Seni bela diri pedang putih. Keempat senjata itu bergegas menuju Hubong. Anehnya, itu bukan gerakan sederhana. Keempatnya bergerak secara berbeda seperti 4 prajurit berbeda yang menangani mereka. Teknik yang begitu kuat. Hubong terkejut dan berhenti saat dia membuka teknik pedang ilusi. Pedang itu menarik banyak bayangan dan menciptakan jaring yang rapat. Itu untuk memblokir senjata agar tidak mendekat. Cacaca, mata Hubong bergetar. Apa-apaan ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Pergerakan senjata yang sama sekali berbeda dari seorang master yang memanfaatkan celah seolah-olah senjata itu memiliki pikirannya sendiri. Wait. Hubong mengeluarkan ki api. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada teknik normal yang bisa melawan ini. Dia menggunakan api dengan teknik illusion sword. Wait. Pedang itu dilalap api, semakin mengembangkan bentuk seperti jala. Cacacang. Keempat senjata diblokir, dan mereka bangkit kembali, membuat Sayogi terlihat terkejut. Memblokir itu, kamu harus memiliki keterampilan yang hebat, tetapi sia-sia untuk melayani di bawah orang lain. Petik 2. Bertentangan dengan harapannya, saat pria ini berhasil menaklukkan senjatanya. Sayogi sekarang basah kuyup untuk memenangkannya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikan ini. Saat Sayogi mengangkat tangannya ke atas, 4 senjata tambahan lolos dari baju besi. Dan ketika dia mengulurkan tangan, mereka sekali lagi membidik Hubong. Saat itulah dia mendengar suara dari belakang. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia melihat ke belakang dan melihat salah satu kaiju setinggi 30 meter bergegas ke depan dengan kecepatan tinggi. Sepertinya dia keluar dari grup setelah melihat keduanya bertarung. Kuaak. Raungannya sangat menakutkan, dan setiap langkah yang diambil membuat lantai bergetar. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Sayogi meraih kaiju, dan keempat senjata yang ditujukan untuk Hubong segera berubah arah dan bergegas menuju monster itu. Astaga! Untuk monster yang memangsa manusia, kematian adalah satu-satunya tujuanmu. Dia melihat energi pedang itu tidak akan bekerja, jadi apa yang harus dia lakukan? Dia tidak berhenti. Go! Ketika mata Sayogi bersinar dengan cahaya merah, energi itu meraung, dan energi pedang biru berubah menjadi merah. Desir. Sungguh energi yang luar biasa. Bahkan Hubong menjadi kaku karenanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa merinding di dunia ini. Ayo tunjukkan apa yang kamu hadapi. 8 senjata dengan energi berlumuran darah terbang menuju kaiju. Dan mereka menyeberang bersama untuk memukulnya. Kuak, kuak, kuak. Raungan kesakitan keluar dari mulut kaiju. Anehnya, ia berhasil menembus tubuhnya yang tidak bisa ditangani oleh energi pedang. Namun, bahkan senjatanya tidak bisa menembus tubuhnya. Ini kuat. Saat Sayogi melambaikan tangannya, senjata itu bergerak. Itu dimaksudkan untuk menembus tubuh dengan gerakan seperti bor. Kuak. Astaga. Cahaya hijau memancar dari mulut kaiju, dan kemudian nafasnya terengah-engah. Sayogi terbang. Dia bisa menghindarinya karena sinarnya lebih kecil dari milik Alpha. Aku hanya tidak ingin mendapatkannya. Saat Sayogi mengulurkan tangannya,
8 senjata terbang keluar. Ini pertama kalinya aku menggunakan 16 senjata melawan monster, tangani ini dengan bangga. Sayogi mengulurkan tangannya, dan 8 senjata terbang menuju kepala kaiju. Senjata dibagi untuk menyerang mata, hidung, mulut dan dagu. Keras. Keringat menetes dari dahi Sayogi. Menangani 18 senjata sekaligus bukanlah hal yang mudah. Bahkan setelah berlatih selama beberapa dekade, hanya sedikit kehilangan konsentrasi dan teknik akan hilang dalam sekejap. Kuak-kuak-kuang. Akhirnya, senjata yang menargetkan kepala benar-benar menembusnya. Tampak kesakitan, kaiju berlari ke depan. Kuak. Itu berlari liar ke segala arah dan segera jatuh ke lantai. Gedebuk. Melihat itu, Sayogi tersenyum. Dia menyeka keringat di dahinya dan menatap Hubong. Lihat itu, monster itu tidak cocok untukku. Jika kamu ingin menghentikan mereka, maka jangan ganggu aku lagi. Aku akan berurusan dengan semua monster di sini. Hubong menyeringai mendengar pernyataan itu. Lihat di belakangmu. Di belakang? Sayogi menoleh untuk melihat apa yang pria ini bicarakan. Getaran dari tanah telah menghilang. Dan Sayogi mendongak dan memperhatikan bahwa kaiju yang berbaris untuk garda nasional berhenti bergerak. Gemetar. Sesuatu menahan kaiju, bayangan hitam keluar dan menahan tubuh bagian bawahnya. Apa itu? Itu bukan satu-satunya. Retakan. Kaki secara bertahap digali ke bawah. Banyak tekanan tampaknya diberikan pada monster itu. Ini, Tuan Surgawi, itu bukan hal yang umum. Energi yang terkumpul untuk menghancurkan kaiju sangat besar. Tapi berkat itu, gerakannya berhenti. Tidak lain adalah Chun Yowun yang melakukan hal seperti itu. Hes menurunkan telapak tangannya, dan energi di alam bergerak sesuai dengan itu. Apa yang sedang kita saksikan sekarang? Apakah dia menekan benda itu dengan energi? Orang-orang murim yang menyaksikannya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Chun Yowun, yang mereka pikir telah mati, ternyata masih hidup dan menahan monster itu di satu tempat. Seo Yang Ryong bergumam karena dia tidak bisa memahami ini lagi. Aku tidak percaya, seorang guru surgawi itu benar-benar ada. Seo Yang Ryong, yang merasakan energi di sekitarnya bergerak, tercengang karenanya. Surgawi. Bisikan. Saat itu, bisikan menyebar. Dunia, Tuan Surgawi, adalah sesuatu yang dianggap legenda oleh orang-orang. Gedebuk. Kaiju sepanjang 120 meter melangkah keluar. Setelah sedikit terbiasa dengan energi yang menghentikannya. Secara bertahap bergerak dan mulutnya mulai berubah menjadi hijau. Itu melakukan itu lagi. Manusia, kamu harus menghindarinya. Prajurit murim berteriak memanggil Chun Yowun. Mereka menganggap Chun Yowun beruntung bisa selamat untuk pertama kalinya. Dan takut dia akan dipukul sekarang. Namun, Chun Yowun terbang menuju monster itu. Itu berbahaya. Alpa membuka mulutnya dan kemudian melepaskan nafas pada Chun Yowun. Chun Yowun mengayunkan pedang setan langit di tangannya dan nafasnya terputus. Itu ditebas. Napas radiasi dibagi menjadi dua dan menyebar ke arah lain, dan Chun Yowun membidik lehernya. Itu dulu. Memotong. Dia menarik pedang. Saat garis hitam terbentuk di leher Alpa Kaiju, ruang bergetar. Orang aneh. Saat semua orang merasakan energi menyeramkan, mereka melihatnya, leher Alpa Kaiju sepertinya perlahan jatuh. Itu dipotong. Leher monster milik kelas Ra. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kuku-kuku. Kepala yang begitu besar, akhirnya jatuh ke tanah. Gedebuk, gedebuk. Kaiju kecil, yang melihat kepala Alpa Kaiju yang berputar, mulai berteriak. Kuaak, kiak. Seolah-olah mereka bisa mengenali bahwa pemimpin mereka sudah mati.
Tapi itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, pedang Chun Yowun juga mengenai kepala mereka. Bentrokan, bentrokan. Setiap kali pedang diayunkan, sebuah kepala akan jatuh. Itu benar-benar menghancurkan. Melihat Sayogi yang menggigit bibirnya, Hubong menyeringai. Hehe, itu adalah level yang bisa disebut sebagai yang terbaik di dunia. Anak. Descent of the Demon God 134, Heavenly Killing Star, 1. Ada seorang pria yang tidak bisa mendengar suara itu. Pedang apa itu? Matanya berkibar saat dia melihat fajar langit dan bumi. Segala sesuatu di jalur pedang terbelah. Bahkan ruang. Keadaan mutlak pedang yang tidak bisa dipahami. Apa yang dikatakan kakekku pasti benar. Kakeknya telah mengulangi cerita itu berulang kali selama 90 tahun mereka hidup bersama. Kata-kata itu selalu diulang-ulang bahwa dia sangat ingin keluar dari Death Valley. Suatu ketika dia hendak pergi keluar. Orang terbaik, omong kosong apa itu? Jika semudah itu, orang tua ini pasti sudah mengambil alih Murim sejak lama. Bukankah itu mungkin jika kakek mengambil keputusan? Tidak ada yang mudah seperti itu. Dan apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan semua prajurit dengan keterampilan Anda yang tidak berpengalaman? Aku tidak percaya itu lagi. Pria yang datang kepadaku saat itu mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain kakekku dan diriku sendiri yang bisa menjadi lawanku. Dan karena Anda telah mundur, bukankah saya yang terkuat? Pria terkutuk yang kuterima, dia menyebabkan kekacauan seperti itu. Apa sekarang? Tapi dia benar. Jangan memuntahkan omong kosong. Anda tidak tahu hal-hal menakutkan tentang Murim. Ini adalah tempat di mana hal-hal baru terus terjadi. Dan Anda akan berakhir terluka karena hal-hal bodoh yang Anda lakukan. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk menakut-nakuti saya. Ya, ini bukan bohong. Dinding ada di mana-mana, bukan hanya untukku tapi juga untukmu. Bahkan kemudian, saya akan mengatasinya. Tembok macam apa itu untuk kakek? Pria itu tidak merespon. Kakek, apakah benar ada tembok? Dengan wajah kaku, dia mengaku. Ada 2 dari mereka. Pernyataan yang cukup mengejutkan. Seorang lelaki tua yang tidak pernah bisa dikalahkan mengatakan hal seperti itu. Apa berlebihan? Kamu bajingan, itu tidak berlebihan. Lalu siapa mereka? Biarkan saya mendengarkan nama-nama itu. Bagaimana mengetahui nama-nama orang mati membantu Anda? Mati. 2 orang yang tidak bisa diatasi kakeknya telah meninggal. Tidak apa-apa, saya ingin melawan mereka lagi, tetapi waktu telah membawa mereka pergi. Pada akhirnya, kehidupan berubah menjadi sejarah. Jangan jatuh untuk delusi dan fokus pada apa yang perlu Anda lakukan. Dia terus menanyakan nama mereka, tetapi lelaki tua itu tidak pernah memberitahunya. Setelah mencoba berkali-kali tanpa hasil, dia berpikir bahwa kakek menggunakan itu sebagai alasan untuk mencegahnya pergi. Namun, setelah melihat teknik pedang orang itu, dia tahu pasti. Kata-katanya benar, ada orang kuat di Murim. Pria berambut merah itu juga. Itu cukup aneh. Dia dihadapkan dengan monster dengan kemampuan luar biasa seperti itu. Tetapi bukannya merasa takut, tekadnya melonjak. Meskipun tahu bahwa dia tidak bisa bersaing, dia ingin menabrak pria itu. Paman Ark juga mengatakannya, hanya dengan menabrak mereka yang lebih tinggi. Dari kita bisa menjadi lebih kuat. Pertarungan antara kakek dan pria itu begitu akrab. Pada titik ini, dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa menjadi lebih kuat saat bersaing dengan monster ini. Sayogi terbang ke tempat kaiju dikuburkan. Apa? Ya. Hubong, yang sadar, terkejut.
Dia masih ingin bersaing dengan tuanku? Hubong bergegas mengejarnya dengan berpikir dia harus menghentikan pria itu. Sementara itu, Chun Yo-won berhasil menghadapi kaiju kecil. Pada saat itu, pikiran aneh muncul di benaknya. Itu berbahaya, jadi dia berurusan dengan kaiju kecil. Tetapi karena ada satu hal yang tersisa, rasa ingin tahu muncul. Bisakah ini dibuat menjadi hantu? Tidak ada yang salah dengan memeriksa. Dia tahu iblis tidak bisa diubah menjadi hantu, jadi monster ini juga tidak. Tapi Chun Yo-won memutuskan untuk memeriksanya. Bentrokan. Setelah memotong kulit yang tebal, Chun Yo-won menggunakan pedang setan langit dan ki hantu. Wong. Sebuah cahaya biru mengalir bersama dengan pedang yang beresonansi. Kehidupan di dalam tubuh mulai terkuras seketika. Dan kemudian tubuh menjadi putih. Itu berhasil. Menyerap kehidupan berarti bisa berubah menjadi hantu. Butuh beberapa saat karena tubuhnya besar. Dan sekitar 50 detik kemudian, seluruh tubuh kaiju setinggi 30 meter itu memucat. Sesuatu yang buram akan segera muncul. Tidak melewatkan kesempatan, dia menyerap ghost ke dalam pedang. Astaga! Butuh waktu lebih lama dari hantu seukuran manusia. Dan untungnya, sepertinya tidak ada yang memperhatikan itu. Jadi ini bisa berubah menjadi hantu. Manfaat yang tidak terduga. Yang mengecewakan adalah jika dia tahu dari awal, dia akan langsung mencobanya. Namun, mengingat waktu yang dibutuhkan, ini cukup baik. Bahkan monster kecil ini hanya bisa ditangani oleh Maha Guru. Yang tersisa hanyalah mengambil inti di dalam tubuh Alpha. Dan karena dia bisa menyerap kemampuan hantu kelas S. Mungkin dia bisa menyerap inti kaiju dengan kemampuan itu. Dan ketika dia mendekatinya. Kuang. Suara ledakan. Ketika dia melihatnya, dia bisa melihat bola api datang. Seseorang terbang sambil menghindari bola-bola itu. Itu Sayogi di baju besinya. Apa itu? Mungkin karena betapa terampilnya dia, pria itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Untuk memeriksa dari arah mana bola itu berasal. Sepertinya cukup bagus. Hubong, yang sedang menembakkan bola api, tiba-tiba berhenti ketika pria itu tiba di depan Chun Yo-won. Dewa. Tidak perlu khawatir, aku bisa. SH. Chun Yo-won mengangkat tangannya dan berkata tidak apa-apa. Dia kemudian bertanya, ada apa? Ada urusan apa denganku? Atas pertanyaan Chun Yo-won, Sayogi mengambil kesempatan itu dan menjawab dengan suara percaya diri. Aku Sayogi, rambut kedua dari klan White Blade Martial dari Death Valley. Aku secara resmi meminta duel dengan kamu. Duel. Alis Chun Yo-won terangkat. Ini adalah pertama kalinya seseorang muncul tiba-tiba dan meminta duel. Itu juga setelah menyaksikan semua yang baru saja dia lakukan. Bajingan ini sedang mencoba peruntungannya. Hubong tidak bisa menahan amarahnya, jika Chun Yo-won tidak memberi perintah untuk tidak bertindak. Dia akan menyerang Sayogi. Tiba-tiba, Chun Yo-won teringat sesuatu. Lembah kematian? Ini adalah kedua kalinya dia mendengarnya setelah datang ke sini. Menyipitkan matanya, Chun Yo-won bertanya. Apakah kamu dari lembah kematian yang ada di Gunung Bigol? Oh, kamu tahu tentang Death Valley? Ini pertama kalinya sejak datang ke sini ada orang yang mengetahuinya. Ketika Sayogi bertemu seseorang yang tahu dari mana dia berasal, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Chun Yo-won memandang pria itu, dan menyadari bahwa energi darinya tidak normal. Tapi, tidak begitu kuat juga. Pria ini tampaknya tidak cukup kuat untuk mengalahkan iblis Hagar. Setidaknya, dari energi yang mengalir keluar, inilah kesimpulan yang bisa dia buat. Senjata.
Chun Yo-won secara alami melihat baju besi yang dimiliki Sayogi, dan 36 senjata. Melihat ke belakang, kulit Hagar memiliki banyak bekas luka senjata di atasnya. Kekurangan. Luka senjata di Hagar melebihi 36. Hanya di wajah dan leher ada bekas luka dari 50 jenis senjata yang berbeda. Menatap ke dalam kotak, Chun Yo-won bertanya, "Selain senjata-senjata ini, apakah ada lagi?" Sayogi tampak sangat terkejut dengan pertanyaan Chun Yo-won. "Bagaimana kamu tahu? Kamu pasti punya mentor." Dan reaksi itu sendiri memberitahu Chun Yo-won bahwa orang ini memiliki seorang mentor. Mungkin, mentor bisa menangani lebih banyak. Siapa dia? Dengan kewaspadaan yang aneh, pria itu mendekati Chun Yo-won yang sepertinya terus memperbaiki keadaan. "Kamu siapa?" Sayogi meningkatkan energi dan bertanya. Chun Yo-won tidak peduli dan bertanya, "Siapa nama mentormu?" "Aku tidak tahu." Chun Yo-won mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Sayogi bahkan tidak tahu nama kakeknya sendiri, yang dia tahu hanyalah bahwa dia dibuat untuk tinggal di pegunungan dan lelaki tua itu adalah pemimpin dan klan Lord of White Blade Martial. "Apakah kamu menyembunyikannya?" "Aku serius. Aku belajar seni bela diri dari kakekku." "Kakek?" Melihat matanya, sepertinya tidak bohong, ketika Chun Yo-won membuka mulutnya untuk bertanya lagi. Sayogi mengeluarkan pisau dengan tangan kirinya dan pedang dengan tangan kanannya. Dan kemudian semua senjata di dalamnya keluar. Chun Yo-won bertanya dengan suara rendah. "Kamu lagi apa? Aku tidak meminta duel dengan cara ini. Yang kita lakukan hanyalah berbicara." Seorang pria berbicara dengan senjata seperti ini. Sayogi meraih Chun Yo-won dan semua 36 senjata menuju ke arahnya. Masing-masing dengan cara yang berbeda. Astaga! Pria ini tidak melakukan segalanya terhadapku? Hubong terkejut karenanya. Semua 36 senjata dengan lintasan dan teknik yang berbeda. Caca-caca. Semuanya berbeda. Chun Yo-won juga terkejut. Ini tampak jauh lebih segar daripada pertempurannya dengan Hagar. Tidak peduli seberapa bagus seorang pejuang, menangani lebih dari 12 senjata yang berbeda akan memakan korban. Teknik keempat dari klan White Blade Marital. Teknik keempat melibatkan 36 teknik yang dibuka dengan masing-masing senjata. Di antara mereka, teknik pertama akan membidik target. Chun Yo-won, yang merasa tertarik, mengambil pedang setan langit. Sudah lama sejak aku bertarung dengan teknik. Setelah melihat yang mengamuk, wajar jika dia ingin bertarung. Dan seperti namanya, itu tampak seperti laut yang banjir. Chun Yo-won berdiri diam dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Dan mengayunkan pedangnya dengan ringan. Haruskah aku mencobanya dengan pedang iblis langit tertinggi? Pedang setan langit tertinggi. Ilmu pedang terbaik dari Ordo Setan Langit yang diciptakan oleh Chun Ma. Di masa lalu, Chun Yo-won tidak bisa, tapi sekarang, dia bisa melakukannya tanpa harus melakukan apapun. Cacah. 24 teknik pedang indah dalam harmoni. Apakah dia mengolok-olokku, berdiri begitu ceroboh dan menyebarkan teknik pedangnya? Saat Sayogi merasa seperti diabaikan, niatnya untuk menang berkecamuk. Dan akhirnya kedua pria itu bertabrakan. Caca-caca. Saat pedang setan langit dan 36 senjata bertabrakan, bunga api beterbangan. Dan terlepas dari semua itu terjadi, mata Chun Yo-won bahkan tidak menutup sedetik pun. Dan terus melihat teknik yang dilakukan masing-masing dari 36 senjata. Mereka tidak sepenuhnya berbeda. Jika senjata itu dikendalikan satu persatu, maka gerakannya harus lebih lancar. Tetapi setiap kali senjata dipantulkan, itu tidak langsung bergerak. Meski begitu, dengan latihan berdarah, pria itu mampu menangani 36 senjata.
Orang yang berhasil membuat teknik ini pasti seorang master yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Chun Yo-won merasa seperti ini setelah menyaksikan penyatuan energi Arc Wui. Dia memblokir tanpa bergerak satu langkah. Tidak seperti Chun Yo-won yang menganalisis tekniknya, Sayogi terkejut dengan hal ini. Dia tidak tahu bahwa lawannya akan merespon begitu mudah. Lalu, teknik kedua. Sayogi langsung ke teknik lain. Teknik yang seperti air mengalir sampai kemudian tiba-tiba berubah menjadi banyak tentara yang menyerbu musuh. Caca-caca. Namun, Chun Yo-won juga memblokirnya tanpa mengambil satu langkah pun. Sayogi, yang sedang membuka hal-hal baru, didorong mundur. Kekuatan yang luar biasa. Setiap kali senjata mereka bentrok, jantungnya akan berdebar kencang. Berpikir bahwa dia tidak bisa terus bergerak mundur. Sayogi memutuskan untuk membuka teknik lain sebagai upaya putus asa. Diselubungi, 36 senjata mengepung Chun Yo-won. Pada saat yang sama, senjata mulai terbuka. Bahkan jika salah satu dari mereka diblokir, senjata lainnya pasti akan mengarah ke bagian lain yang membuat lawan tidak bisa bergerak. Caca-cacang. Chun Yo-won menghentikan pedang yang datang untuknya dengan tangan kanannya. Dan saat itulah 35 lainnya datang. Aku melihatnya. Sayogi mengulurkan pedang. Pada saat itu, pedang bergerak melalui celah yang dibuat. Pedangnya bergerak pada sudut yang tidak terlihat. Pak, tidak. Chun Yo-won meraih pedang dengan dua jarinya, dan Sayogi, yang tidak berpikir bahwa itu bisa dihentikan, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini adalah teknik yang cukup bagus, bertujuan untuk titik buta ketika teknik lain terungkap. Energi terbentuk di sekitar jari-jari Chun Yo-won. Dan, retakan. Pisau di antara jari-jari yang terjepit itu patah. Pedangku. Wajah Sayogi berubah ketika pedang tua itu patah. Dia marah karena teman lamanya yang tersayang hancur. Kau mematahkan pedangku? Kemarahan yang intens terpancar dari tubuh Sayogi. Zat yang lengket dan kental. Energi yang dia berikan sekarang berbeda. Energi itu bergerak seperti badai yang mengamuk dan tampak menakutkan. Energi itu lagi. Hubong mengerutkan kening saat dia merasakannya. Energi yang tampaknya lebih jahat daripada hanya mencoba membunuh seseorang. Dan ketika mata Sayogi memerah, senjatanya diwarnai merah darah. Ini, Chun Yo-won menyipitkan matanya pada aura Sayogi, yang telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sulit dipercaya bahwa ini berasal dari orang yang sama. Apa? Sayogi memegang tombak dan melemparkannya ke arah Chun Yo-won. Dia, yang telah mempersempit jarak dalam sekejap, ingin melahap Chun Yo-won. Kuah, caca-caca. Itu seperti kegilaan itu sendiri. Sepertinya Sayogi menjadi cemas pada kenyataan bahwa dia tidak dapat membunuh Chun Yo-won. Klek-klek-klaclang. Chun Yo-won tidak bergerak satu langkah dan dengan ringan menggerakkan pedangnya untuk melawannya. Karena serangan itu tidak terus bekerja, wajah Sayogi menjadi semakin terdistorsi. Chun Yo-won berbicara. Ini pertama kalinya melihat ini. Bintang pembunuh surgawi. Mendengar kata-kata Chun Yo-won, wajah Sayogi menjadi kaku. Matanya yang dipenuhi kegilaan sekarang mendapatkan kembali fokusnya. Ini, aku kehilangan akal untuk sesaat. Sayogi menggigit bibirnya. Ada dua hal yang kakeknya janjikan padanya. Dia diberitahu untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah hidup untuk waktu yang lama, dan untuk tidak pernah membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia adalah bintang pembunuh surgawi. Heavenly Killing Star adalah roh yang lahir dari bintang-bintang yang mengatur kematian. Terlahir dengan nasib terkutuk untuk secara acak membunuh semua makhluk hidup selama hidupnya. Ini bukan dana. Dan menurut catatan suci,
dikatakan bahwa keberadaan bintang pembunuh surgawi harus dibunuh segera setelah terlihat. Tapi Chun Yo-won tertarik padanya. Brengsek. Sayogi merasa seperti dia harus melarikan diri. Selama 90 tahun terakhir, dia melatih dirinya untuk mengendalikan dorongan itu. Dan dia pikir dia bisa mengendalikannya, tapi sepertinya tidak demikian. Seseorang telah menyadari bahwa dia adalah bintang pembunuh surgawi. Itu adalah Set. Saat dia memutuskan untuk mundur, Chun Yo-won muncul di hadapannya. Hah, bintang pembunuh surgawi cukup kuat. Apa? Keping. Pada saat itu, tinju Chun Yo-won menusuk dadanya. Tinju itu sepertinya mengguncang ruang. Retakan. Kuaak. Tubuh Sayogi terlempar ke belakang dan dadanya tenggelam karena pukulan yang kuat. Dalam waktu singkat itu, dia berhasil mengumpulkan energi internal di sekitar dada untuk meminimalkan kerusakan. Uhuk. Pria ini benar-benar mencengangkan. Dadanya cekung, tapi bisa pulih. Berderit. Dada cekung mulai menonjol keluar sedikit demi sedikit. Tapi rasa sakit itu tidak hilang. Kuat. Saat dia kesakitan, Chun Yo-won pergi di belakangnya. Pemulihannya cukup cepat. Kamu. Chun Yo-won membanting kepala Sayogi dengan telapak tangannya. Gedebuk. Kuat. Retakan. Darah menyembur keluar dari wajah Sayogi dan lehernya patah.